Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali dengan tilawah surah Al-Anfal ayat 26 sampai 33 insyaallah. Halaman 180. Kita wali ta'awud basmalah terus masuk ke ayat. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhaffafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Wa in qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas samaa'i aw i'tina bi'adzabin alim.
wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah. Kita ke surat Al-Fatihah, masih terakhir ayat kelima ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini ada kesesuaian setelah kita mengatakan iyyaka nasta'in, ya, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini kan terkait dengan doa. Kita beribadah, kita menyembah, kita minta pertolongan Allah. Ini adalah hakikat daripada hidup kita di dunia ini. Kemarin kita sudah singgung bahwa kalau Al-Quran itu diperes, maka intisarinya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah diperes, intisarinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada iyyaka nasta'in, kemudian sebelum-sebelumnya kita puji-puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah memuji-muji, kemudian kita memintanya. Nah, di antara adab kita meminta pada Allah, kita awali dengan pujian-pujian. Kita wasilah dengan amal soleh, dengan asmaul husna. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ini fiilnya fiil amr. Ya. Terus fa'ilnya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya kita, ya, pelakunya yang memerintahkan, ya, yang maksudnya yang memerintahkan siapa? Iya. Terus yang diperintah siapa? Jadi iya, ini sihotnya memang pakai fi'il amr, tapi bukan berarti kita sedang memerintah Allah, tapi sedang memohon, ya, sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di situ kita mohon pada Allah. Nah, di situ posisinya apa? Kami, ya. Posisinya apa? Posisinya berarti apa? Posisinya adalah maf'ul bih awal, ya. Kalau fa'il di ihdina kan anta, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ berarti sebagai dhamir mutasil, mahalnya itu nasab sebagai maf'ul bih, ya, maf'ul bih awal. Karena ada maf'ul bih kedua. Ini ada mansub bin nasil khafid, istilahnya as-sirat itu di situ adalah maf'ul bih yang kedua. Ihdina, tunjukilah pada kami. As-sirata itu maf'ul bih yang kedua, maf'ul bih pertama kami. Kemudian al-mustaqim sifat, ya, daripada as-sirat. Nah, sifat itu sama harokatnya dengan yang disifat. Sirata mustaqimah. Ya, secara makna sangat jelas. Ihdina, tunjukilah kepada kami, ya Allah, as-sirata, kepada as-sirat al-mustaqim, yang lurus. Kita akan baca dari tafsir Ibnu Katsir insyaallah, ya, keterangannya cukup panjang. Tentang
qiraah. Jumhurul qurra itu membaca di situ shad ya dengan as-shad. Ihdinas as-si. Ya. Tapi nanti ada yang baca dengan sin, ihdinas si. Ya. Ada yang baca dengan sin. Dan ada juga yang baca dengan zai. Ya. Ihdinas sirat, ya, pakai zai itu juga ada. Seperti Farra ini mengatakan wahya lughah bani uzrah babal qain wa bani kalbin. Ya. Jadi ada yang membacanya dengan zai. Kemudian lam taqaddama sana'u 'alal mas'ul tabaraka wa ta'ala nasaba an yu'aqiba bisu'al. Setelah kita mendahului dengan pujian-pujian kepada zat yang akan kita mintai yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian pasnya setelah itu adalah kita mengajukan permohonan. Ya, ihdina itu fiilnya fiil amr, maksudnya karena kepada Allah adalah sebuah permohonan, bukan perintah. Ya, fiil amr ya perintah, tapi maksudnya memohon. Kita tidak memaksa Allah, tidak merintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nisfuha li wa nisfuha li abdi wa li abdi masa'al. Dan Allah dalam hadis qudsi telah berjanji, telah menyebutkan bahwa Al-Fatihah itu separuh untuk aku, separuh untuk hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta. Sejak iyyaka nasta'in sampai akhir ini berarti untuk kita. Dari alhamdulillah sampai iyyaka na'bud untuk Allah, pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza akmalu ahwalis sa'i. Yang seperti ini tadi disebutkan bahwa itu adalah kondisi orang yang minta dengan kondisi yang paling baik, ya, paling sempurna. Artinya kalau minta itu aja langsung, ya, icik-icik dialog, ya, dengan dekar utang dua caranya. Datang nyangking misalnya ya. Datang nyangking terus ngalem ternyata ya rezekinya alhamdulillah lancar, tayang gie baru ada titik persoalan. Iya jadi tidak to the point tapi ada prakata, ada muqaddimah. Wa hajata ihwanihi, ya. Tsumma yas'alu hajatahu wa hajata ihwanihil mu'minin biqouli ta'ala ihdina. Ya, kemudian setelah itu barulah dia memohon. Dan permohonannya di sini tidak egois. Ya. Tidak ihdi, tunjukilah aku, tapi ihdina, tunjukilah kami. Jadi tunjuklah aku dan teman-temanku ini semua. Ya, jadi kami pakainya ihdina, tidak egois. Ya. Li'annahu anjahu lil hajati wa anja'u lil ijabati wa lihada arsyadallahu ta'ala ilaihi li'annahu al-akmal wa qad yakunu su'al bil ikhbar an halisail wa ihtiyajihi kama qala Musa alaihi salam. Ya. Nah ini metode pertama ketika memohon dengan cara apa? Merayu dulu atau mengalembono terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu dengan cara merendah, mengakui kelemahan. Ya contohnya Nabi Musa alaihi salam. Ya sebelum meminta beliau mengakui dirinya dulu, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya. Mengakui betapa dirinya itu sangat butuh dengan kebaikan. Nah, baru dipanjatkan doa-doanya. Nah,
atau waqad yataqaddamu ma'a dzalika wasfal maskul, atau dengan menyebutkan kondisi tadi, merasa butuh ya, merasa butuh, bahwa kita itu merasa butuh, atau dengan menyebutkan kondisinya yang sedang dalam tekanan, ya, dalam kesulitan, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Dzannun. Siapa Nabi Dzannun? Dzannun Nabi Yunus alaihissalam. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, itu dia menyebutkan tentang kondisi dirinya yang zalim, ya, mengakui dirinya yang zalim. Zalimnya di mana? Yang pasti saat itu dia lari dari jamaah, ya, dari madhab. Waktu itu dia mengakui kondisi dirinya. Nah, kemudian baru meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kondisi-kondisi sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan memuji dulu atau tiga-tiganya tadi ya. Kemudian mengakui kesalahan, kezaliman diri, kemudian juga ditambah dengan apa? Mengakui betapa kita itu butuh, ya. Nah, ifati fillah hasanallahu wa yakum ajmain. Ini kalau di ayat ini berarti diawali dengan memuji-muji. Yang kita minta adalah hidayah. Apa itu hidayah? Wal hidayatu hahuna al irsyadu wat taufiqu wa qad ta'addal hidayatu bi nafsiha kama huna ihdinas siratal mustaqim. Hidayah itu al irsyad. Al irsyad itu petunjuk. Wat taufiq atau dikenal dengan hidayah itu taufik. Taufik itu berarti diberi kekuatan untuk menjalankan petunjuk sesuai. Taufik kan dari kata wafaq. Jadi sesuai, mengamalkan sesuai seperti yang dalam irsyad itu, dalam petunjuk itu. Ya. Wa qad ta'addal hidayatu bi nafsiha kama una ihdinas siratal mustaqim. Ini muta'addi. Ya, ini bisa bermakna alhimna, bimana awafiqna, begitu, bimana urzuqna, bimana aqtina, bisa. Alhimna, ya Allah, ilhamkan padaku, ya, untuk kebaikan-kebaikan, tergerak untuk melakukan kebaikan. Atau wafiqna, taufikkanlah atau taufikilah aku, ya, berilah taufik. Kita suka minta taufik itu kan, mintalah berilah taufik kepada. Taufik tadi amalan sesuai dengan ilmu. Atau kita bisa juga urzukna, berikanlah rizki padaku. Rizki itu kan macam-macam, termasuk ibadah juga rizki. Ya. Rizki bisa menjalankan sholat tahajud, sholat duha, bisa infak, itu rizki urzukna bi amalin sholih, ya, dengan amal sholih. Atau a'tina atau i'tina, ya, i'tina, berikan kepadaku, ya. Ini senada dengan ihtina. Kalimat-kalimat lain senada dengan ihtina, berilah kami petunjuk. Ain bayyana lahul khaira wasyarra. Waqad ta'adda bi ila kaqali ta'ala ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Ya. Ada fiil itu kan ada fiil lazim, ada fiil mutaaddi, ya. Nah, kalau hidayah, ihdi itu fiil kan, hada yahdi itu bisa mutaaddi bisa lazim. Ya. Jarang yang fiil bisa berlaku dua, mutaaddi bisa, lazim bisa. Kalau jalasa misalnya, jalasa itu lazim apa mutaaddi istilahnya? Lazim, ya. Berarti udah belajar bahasa Arab kan? Ya, lazim. Jadi nggak butuh tambahan ila misalnya. Tapi kalau dhahaba misalnya, pergi, mutaaddi apa lazim? Ya. Dhahaba ila
Nah, Ikhwan sekalian rasanallahu wa yakum macam-macam. Nah, ihdi itu bisa ada ilahnya, bisa langsung ya. Ihdinas siratal mustaqim itu langsung. Kemudian ihdina ila itu wahadahu ila, nah itu juga ada wahadahu ila siratal mustaqim. Nah, ketika kita mengucapkan ihdina atau mohon petunjuk, berarti kita sedang mohon, ya Allah terangkan kepadaku, jelaskan kepada mana yang baik, mana yang jelek. Itu juga bisa bermakna seperti itu. Berarti bila wa yakum ajmain wa dzalika iman al-irsyad wa dalalah, bermakna petunjuk. Maka hidayah itu ada dua, ada hidayatul irsyad, ada hidayatul taufik. Hidayatul irsyad juga disebut dengan nama lain hidayatul bayan atau hidayatul ilm. Jadi irsyad petunjuk, kemudian bayan keterangan, ilmu ya, ini yang sifatnya ilmu. Kemudian hidayatul taufik ya, hidayatul taufik yang keduanya adalah hidayatul taufik atau hidayatul iman. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ketika kita baca wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ini yang dimaksud hidayah apa? Karena nanti ada ayat innaka lan tahdi atau la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ada dua ayat seolah-olah ada pertentangan di situ. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Tapi nanti ada disebutkan innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Ya kan? Kan bertentangan seolah-olah ya. Di sini disebutkan kamu benar-benar memberi petunjuk, hidayah. Di ayat lain kamu tidak bisa memberi petunjuk. Nah, ini yang kita harus dudukan, hidayah mana ini? Ya, kalau wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, kamu benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus, maksudnya adalah hidayatul bayan atau hidayatul irsyad, ilmu. Bahwa Rasulullah pasti mengajak kita, menunjukkan kepada kita jalan ya yang benar. Apa yang ditunjukkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW pasti kebenaran. Itu hidayah itu al-irsyad. Nah, tapi setelah dikasih tahu, Abu Jahal tahu, Abu Lahab tahu, Abu Thalib tahu, kan? Sudah dapat hidayah irsyadnya, itu sudah dapat. Abu Bakar tahu, tapi yang kemudian mendapatkan hidayah taufik siapa? Abu Lahab enggak, Abu Jahal enggak, Abu Thalib pun enggak. Ya. Abu Bakar dapat, Umar, Utsman, yang beriman itu namanya taufik. Ya. Mensesuaikan kebenaran yang dia terima, bersesuaian dengan kebenaran yang dia terima. Waqad ta'ata billah faqul ta'ala. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya. Kemudian selain ihdina, kata hidayah itu mutaaddi dengan kalimat ila, kadang juga dengan kalimat li ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, itu juga ya. Wa amma sirat al mustaqim ya. Ihdina kemudian as-sirat al-mustaqim kan, minta ditunjukkan pada sirat yang lurus. Apa itu? Faqala al-Imam Abu Ja'far ibn Jarir, ajma'atil ummah min ahli ta'wil jami'an. Ini Imam Ibnu Jarir at-Tabari ya. Semua ulama sepakat, ahli ta'wil itu artinya ahli tafsir ya. Semuanya ala anna siratal mustaqim huwa tariqul wadih alladzi la i'wijaja fihi. As-sirat al-mustaqim itu maknanya adalah jalan
yang jelas, yang tidak bengkok. Jelas, ini jalan jelas dan nggak bengkok, ini lurus, tidak ada bengkoknya, mustaqim lurus. Sirat jalan. Wa kadzalika fi lughati jami'il Arab. Wa min dzalika qaulu Jarir bin Athiyyah, ini dalam syair ya. Qala wa syawahid ala dzalika aktsar min an tuhsar. Qala thumma tasta'irul arabu sirat fatasta'miluhu fi kulli qawlin wa amalin usifa bistiqamah awil wi'jaj fatasifu al-mustaqim bistiqamatihi wal mu'awwaj bi'iwajajihi. Nah, aslinya sesuatu yang tampak ya, sirat itu sesuatu yang tampak jalan gitu. Lurus berarti yang lurus, tapi kemudian dipakai istilahnya isti'arah ya. Dipakai nanti segala yang lurus, misalnya pikirannya lurus gitu ya, ra'yuhul mustaqim, pikirannya lurus, itu bisa ya. Jadi kalau orang istiqomah lurus, lawannya bengkok ya. Fatasiful mustaqim istiqomatihi, orang yang istiqomah disifati dengan mustaqim. Kemudian wal mu'waj bi'iwajihi, orang yang bengkok ya disebut kebengkokannya di sini. Tsumma ikhtalafat ibaratul mufassirin minas salaf wal khalaf fi tafsir sirat wa ingkana tarji'u hasiluha ila syai'in wahid ya. Kemudian setelah kita ketahui apa arti dasar daripada siratal mustaqim ya, berikutnya para ahli tafsir berbeda-beda dalam menerjemahkan apa itu siratal mustaqim, tapi kesimpulannya tetap sama, wa huwal mutaba'atu lillahi walir rasul. Kesimpulannya apa? Siratal mustaqim itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Faruwiya annahu kitabullah, ada yang mengatakan siratal mustaqim itu adalah kitabullah, Al-Quran. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Al-Hasan ibn Arafah haddatsani Yahya ibn Yaman an Hamzah az-Zayyad an Sa'din wa huwa Abul Mukhtar At-Ta'i an ibni akhi Al-Harith Al-A'war anil Harith Al-A'war. Itu kalau tafsir Ibnu Katsir kayak gitu disebut-sebut ya sanadnya ya. An Aliyin, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, jadi sumbernya dari Ali radhiyallahu anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siratul mustaqim kitabullah. Jadi penafsiran siratul mustaqim dengan kitabullah ini ada sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Wa kadzalika rawa Ibnu Jarir min hadisi Hamzah, dari hadisnya Hamzah ibn Habib Az-Zayyad. Saya nggak perlu baca itulah tadi sebagai contoh saja ya. Nah, contoh itu dalam kitab-kitab suka disebut seperti itu. Intinya ini dari Ali juga. Tafsir as-sirat al-mustaqim adalah wa huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Yang dimaksud adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat. Wa huwa adzikr al-hakim. Adzikr al-hakim apa? Al-Qur'an. Wa huwa siratul mustaqim. Itulah sirat mustaqim. Jadi tadi arti sirat mustaqim apa? Satu, kitabullah ya. Yang kedua, hablullah al-matin. Ya, terus az-zikrul hakim itu sama dengan kitabullah sebenarnya kan. Az-zikrul hakim itu nama lain dari Al-Qur'an juga. Itulah siratal mustaqim. Ya. Tapi yang intinya nanti semuanya kembali pada
satu kata, yaitu apa? Iya, wa huwa al-mutaba'atu lillahi wa lirasul, mengikuti Allah dan Rasulnya. Itu intinya nanti ke sana. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir juga dari Mansur mengatakan an Abdillah qala as-sirat al-mustaqim kitabullah wa qila huwal Islam. Ya. Islam, ya. Makna lain atau tafsir lain daripada sirat al-mustaqim adalah huwal Islam. Wa qala Dhahhak an Ibnu Abbas qala Jibril li Muhammad alaihi salam qul ya Muhammad ihdinas siratal mustaqim yaqulu ihdinat tariqa al-hadi wa huwa dinillahi alladzi la iwaja fihi. Ketika Jibril mengatakan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yaqulu ihdina at-tariqal hadiya wa huwa dinullahi alladzi la iwaja fihi. Siratal mustaqim di sini dimaknai agama Allah yang tidak ada bengkoknya, yaitu apa? Islam. Wa qala Maimun ibn Mihran an Ibnu Abbas ihdinas wa qala Ismail ibn Abdurrahman as-Suddi al-Kabir an Abi Malik wa an Abi Shalih an Ibnu Abbas wa an Murrah al-Hamdani an Ibni Mas'ud wa an nasin min ashabin Nabi ihdinas siratal mustaqim huwal Islam. Jadi tentang siratal mustaqim yang dimaksud adalah Islam, dalilnya sangat banyak. Ya. Kemudian riwayat lain juga disebutkan ihdinas siratal mustaqim huwa dinullahi alladzi la yaqbalu minal ibadi ghairahu. Itu yang dimaksud adalah agama Allah yang mana Allah tidak akan menerima selain agama tersebut. Ya. Sudah. Intinya masih ada sih dalil-dalil ini menyebutkan bahwa itu adalah Islam. Kita coba ya. Kita baca hadis. Butuh pemahaman ini gambaran ya, dipahami bareng-bareng. Ada hadis bunyinya begini. Daraballahu masalan. Allah memberikan permasalahan. Perumpamaan. Siratan mustaqiman. Jalan lurus. Bayangkan depan kita ada jalan lurus, jalan tol ya. Lurus. Siratan mustaqim. Wa alal jambatai as-sirat surani. Ya. Kemudian di kanan kiri jalan tol tadi ada pagar, ya, ada pagar. Fihima abwabun mufattahatun. Ada pagar, tapi nanti ada pintu-pintu yang terbuka. Ini ibaratnya ini jalan ya, jalan. Terus ini pagar. Terus ada pintu kayak gitu. Pintu terbuka nanti ada lagi kayak gitu. Ya, kemudian wa alal abwabi suturun murkhah. Dan di pintunya terbuka, tapi ada gordennya. Terbuka pintunya, jadi kalau mau keluar gampang banget, tinggal nabrak gorden gitu kan. Kalau tertutup kan nggak bisa. Ini terbuka, cuman dikasih gorden saja. Wa ala babis sirati da'in yaqulu. Kemudian di awal jalan itu, ya, di pertama ini masuk jalan itu nanti ada penyeru. Apa yang dikatakan? Ya Yohanes, wahai manusia. Ya. Udhulu sirata jami'an wala tu'awwiju wada'in yad'u min fawqi sirat. Yang di depan ini, depan pintu, depan jalan tol itu bilang, wahai manusia, masuk semuanya ke jalan ini. Masuk semuanya. Wala tu'awwiju, jangan menggak-menggok, pokoknya jalan lurus, ya. Wada'in yad'u min fawqi sirat. Kemudian di atas jalan itu juga ada yang menyeru lagi.
Di atas jalan ada yang menyeru. Apa seruannya? Fa idza radal insan an yaftaha syai'an min tilkal abwab qala waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Nah, yang di atas jalan itu nanti kalau ada orang yang mulai deketi pintu keluar gitu ya, mau buka gorden, langsung ditegur. Jangan kamu buka. Kalau kamu sampai membukanya, pasti kamu akan memasukinya. Berarti keluar dari jalan tol itu. Berarti tidak selamat. Nah, apa ini semua? Permisalan ini digambarkan apa? Fasiratu huwa al-Islam. Maka jalan ini maksudnya adalah Islam. Nah, ini jadi siratal mustaqim ditafsirkan Islam itu. Wasuran, kemudian tembok di kanan kiri itu adalah hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah. Rambu-rambu, ya, ini nggak boleh ditabrak, nggak boleh dilewati. Wal abwabul mufattahatu maharimullah. Pintu-pintu yang terbuka itu yang haram-haram, ya. Yang haram-haram. Kalau sampai buka nanti tergoda masuk, ya, artinya terjerumus pada yang haram, keluar dari siratal mustaqim. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirat, kemudian penyeru yang ada di gerbang, ya, gerbang sirat itu, gerbang tol itu siapa? Itu adalah kitabullah, ya, itu adalah Al-Qur'an. Kita suruh masuk, ya, oleh Al-Quran kan kita suruh masuk Islam semuanya. Wada'i min fawqis sirat, kemudian yang menyeru dari atas jalan itu siapa? Yang mengingatkan, hati-hati jangan dibuka, nanti kamu bisa kebablas. Siapa itu? Dia adalah wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Ya, wa'idullah itu di dalam hati kita itu ada nurani yang benar, ya, yang mengenali salah dan benar. Jadi begitu orang mau kepada yang salah kan dia ingat, ini salah ya. Nah itu akan mengingatkan dirinya, jangan, ya, jangan dilakukan. Nah itu alhamdulillah. Kita jeda dulu untuk mendengarkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, kita sudah ihdinas siratal mustaqim, ya. Kita mohon pada Allah, kemudian as-sirat al-mustaqim juga apa artinya, ya. Banyak tadi penafsiran daripada ahli tafsir, tapi intinya mengarah pada hal yang sama. Wa kullu hadhil aqwal shahihah. Semua penafsiran tadi adalah benar, apalagi jelas ada landasannya nanti bahkan sampai ke Rasulullah SAW. Wahia mutalazimatun, ya, jadi saling melengkapi. Fa inna man ittaba'an nabiyya waqtada bil ladaini min ba'dihi Abi Bakrin wa Umar faqad ittaba'al haqq. Karena siapapun yang mengikuti Nabi kemudian khalifah dua setelah beliau Abu Bakar dan Umar, ya, berarti dia telah mengikuti kebenaran. Wa man ittaba'al haqqa faqad ittaba'al Islam. Siapa yang mengikuti kebenaran berarti dia telah mengikuti Islam. Wa man ittaba'al Islam faqad ittaba'al Quran. Siapa yang mengikuti Islam berarti dia telah mengikuti Al-Quran. Wa huwa kitabullah. Tadi kan sirat kitabullah. Kemudian Islam, ya, sama saja. Wahabluhul matin, dia juga kitabullah dan juga habluhul matin. Habluhul matin itu apa? Ya, kitabullah. Wasiratul mustaqim, ya, jalannya yang lurus itu. Fakulluha sahihatun yusaddiqu ba'duha ba'dan. Ya, semua tafsir tadi benar, saling membenarkan satu dengan yang lain, saling menguatkan. Alhamdulillah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ihdinas siratal mustaqim itu kita baca
ulang-ulang gitu kan. Kalau tafsirnya Islam, kita kan sudah Islam. Kenapa minta petunjuk lagi? Kan ihdinas siratal mustaqim terus kan kita baca terus. Jadi tafsirannya Islam. Ya kan saya sudah Islam, seolah-olah tidak perlu minta lagi, bukan. Ya kita kembali mana hidayah tadi. Pertama ya, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Irsyad itu ilmu. Masih banyak kan ilmu yang belum kita ketahui. Berarti kita minta tambahan ilmu Islam juga mananya situ. Kemudian terkait dengan taufik, kita sudah Islam. Tapi Islam kan bercabang-cabang, amal yang sangat banyak, sudahkah kita mengamalkan semua? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga lagi, apakah ada jaminan setelah kita dapat hidayah dan terus istiqomah? Tidak ada jaminan. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Itu juga terus kita minta hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kan minta hidayah itu kalau ma'ina ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Itu juga sebenarnya sama ya, minta hidayah. Jadi terus ini kita harus lakukan. Ini istilahnya dalam bahasa Arab itu ada istilah tahsilul hasil istilahnya. Tahsilul hasil itu memperoleh sesuatu yang telah diperoleh. Ya, tahsilnya memperoleh hasil yang diperoleh. Jadi kita sudah memperoleh, tapi kita pengen dapat lagi. Nanti dalam Al-Quran misalnya ada ya ayyuhalladzina aminu, ya kan ada kan? Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazala ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila kan kita sudah disebut orang beriman, kenapa disuruh beriman gitu? Ya ayyuhalladzina amanu kan, ayo orang-orang yang beriman, aminu, ya, berimanlah. Sudah disebut beriman tapi suruh beriman. Berarti apa? Iman itu memang tingkat-tingkat. Imanmu sudah sampai mana? Itu. Jadi ketaatan kita terkait dengan hidayah juga bertingkat-tingkat. Hidayah kita sudah sampai mana? Nah, ini namanya tahsilul hasil. Ya. Fatihillah anzalallahu wa yakum ajmain. Ini sebagai kesimpulan. Ala kulli hal kita sehari kalau bisa 40 kali paling tidak ya. 40 kali itu mana saja 5 waktu 17 tambah rawatib 12 tambah tahajudnya 11 ya kan itu 40 ya, belum tambah lagi duha misalnya. Nah ya kurang lebih 40 kali kita ucapkan ini ihdinas siratal mustaqim ya. Minta hidayah melalui surat Al-Fatihah ini. Nah, kita sudah tahu makna hidayah itu apa. Nanti lebih jelas siapa siratal mustaqim itu kan diterangkan dalam ayat berikutnya ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya, intinya kita terus mohon hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan bagi kita juga bahwa kita terus istiqomah. Sahabat pun ada yang murtad, ada nggak sahabat murtad? Ada, tapi kalau murtad kan namanya bukan sahabat lagi, ya. Iya, mantan sahabat. Iya, itu ada sahabat yang murtad. Kemudian ada sebelum Rasulullah ya, kisahnya Barseso misalkan. Terus kisahnya Bal'am ibn Ba'ura, kan orang-orang soleh luar biasa. Ya. Apakah hari ini ada? Zaman kita juga ada penulis buku luar biasa, ya. Bahkan disebut-sebut ini mahar untuk mendapatkan surga bukunya. Ya, kotor. Ya. Sesuatu yang kadang nggak masuk akal, masa iya sampai bisa murtad. Ya, tapi itulah iman. Tidak ada jaminan, betul-betul tidak ada jaminan. Sehingga kita harus terus merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diajari tadi bagaimana sebelum minta ya. Kita awali dengan puji-pujian, kemudian kita mengakui kedoliman diri kita
ya. Kemudian kita mengakui betapa lemahnya kita, butuhnya kita, baru kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini dulu. Nggih. Maknanya sama, cuman lajah, jadi lahjahnya yang berbeda. Nah, jadi tadi lahjahnya Bani Kalab misalnya itu zirat ya, ihdinas ziratal mustaqim. Ya kalau kita dari Asim ya tetap short ya, oke ya, ihdinas ziratal mustaqim. Ya. Sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa difahami dengan jelas dan bisa kita amalkan insyaallah, dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa di atas petunjuk ya, jangan sampai menyimpang. Tadi kalau dekat-dekat pintu maksiat itu bahaya, maka tutup mata dari kemaksiatan. Pokoknya yang lurus ya insyaallah selamat. Ikuti hati nurani. Hati nurani itu wa'idullah ya, wa'idullah itu dibantu oleh malaikat. Ya, semoga kita senantiasa istiqomah, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.